selamat pagi dan salam sejahtera. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Pastinya kita semua harus sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan saya Ibu Nur Hasanah. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Nah, pasti kalian hari ini udah siap belajar kan? Nah, ayo kita mulai pembelajaran kali ini. Masih dengan saya di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang merevisi isi teks laporan hasil observasi bagian 1. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kegiatan kita kali ini yang pertama melengkapi isi teks laporan hasil observasi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu melengkapi isi laporan teks hasil observasi. Nah, setiap teks pasti memiliki struktur dan unsur pembangun. Demikian pula dengan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi disusun dengan struktur sebagai berikut. Nah, yang pertama, ada pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian dan deskripsi. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Nah, apakah kalian tahu dari 3 struktur ini? Nah, yang pertama, pernyataan umum itu atau klasifikasi biasanya berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini pun berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji dan menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Nah, yang kedua, yaitu deskripsi bagian, yaitu berisikan penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Yang ketiga, deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Saat membaca teks laporan hasil observasi, kamu akan menemukan bagian-bagian informasi yang belum lengkap. Nah, kamu dapat mengetahuinya dengan cara menganalisis struktur teksnya seperti contoh berikut. Nah, ini Ibu ada kasih contoh kutipan dari teks. Nah, ini dengan judul ada apa di topeng museum angkut. Nah, kutipan yang pertama, The Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan museum angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Tempat wisata ini seringkali disebut pula sebagai museum topeng karena memang berisi topeng dengan berbagai model dan bentuk. Kutipan yang kedua, barang-barang tradisional juga dipamerkan di The Topeng. Barang-barang tradisional yang mengisi etalase museum ini adalah senjata tradisional, perhiasan wanita zaman dahulu yang berbahan dasar logam, batik-batik motif lama, dan hiasan rumah kuno. Berdasarkan bahan dasarnya, barang-barang tersebut juga dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu berbahan dasar kayu seperti hiasan rumah berupa kepala kerbau asal Toraja, berbahan dasar batu seperti alat penusuk jeruk asal Batak, berbahan dasar logam seperti pisau sunat dan perhiasan logam asal Sumbar. Dan yang berbahan dasar kain seperti batik berbagai motif asal Yogyakarta dan Jawa Tengah. Adalah barang kuno yang sampai saat ini masih dianggap bernilai seni tinggi atau biasa kita sebut barang antik. Barang-barang antik seperti guci tua, kursi antik, bantal arwah, mata uang zaman kerajaan-kerajaan, dan benda-benda lain dapat dijumpai di dalam Museum The Topeng. Barang-barang tersebut dapat pula digolongkan menjadi 2 jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu keramik dan logam. Barang antik berbahan dasar keramik di museum ini adalah guci-guci tua, peninggalan salah satu dinasti di Cina, dan bantal yang digunakan untuk bangsawan dinasti Yuan Cina yang sudah meninggal. Sementara itu, barang antik yang berbahan dasar logam adalah jinggaran koin dari kerajaan Goa, mata uang kerajaan Majapahit, koin VOC, dan kursi antik asal Jawa Tengah. Nah, apakah teks laporan hasil observasi tersebut sudah lengkap? Nah, kita coba analisis ya. Nah, kutipan yang pertama, kita buat kolom seperti ini, ada bagian struktur, isi, dan analisis. Nah, isinya tadi adalah The Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan museum angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Tempat wisata ini seringkali disebut pula sebagai museum topeng karena memang berisi
topeng dengan berbagai model dan bentuk. Nah, dia ini masuk dalam pernyataan umum karena dia mendefinisikan tentang the topeng. Bagaimana cara tahu dia termasuk dalam kalimat definisi? Nah, karena ada kata adalah. Nah, coba kita lanjut ke kutipan berikutnya. Nah, kutipan berikutnya ini analisisnya adalah dia menjelaskan atau mendeskripsi tentang salah satu benda yang ada di museum angkut di topeng. Nah, jadi ini yang terdapat di sana ada barang-barang tradisional yang dipamerkan di museum di topeng tersebut. Nah, terus kita coba yang kutipan ketiga. Nah, dia juga masuk dalam deskripsi bagian. Kenapa? Karena dia juga sama seperti kutipan yang kedua, mendeskripsikan atau menggambarkan tentang salah satu benda yang ada pada museum The Topeng tersebut. Nah, jadi di sini dia membahas di kutipan ketiga itu barang-barang kuno yang terdapat pada museum. Berarti apa yang tidak ada pada teks tersebut. Nah, kamu pasti dapat menemukan bahwa teks laporan hasil observasi sebelumnya tidak dilengkapi dengan pengklasifikasian atau pengelompokan objek yang diobservasi dan deskripsi manfaat. Nah, ini berikut contoh jawaban untuk pengklasifikasian dan deskripsi manfaat sebagai berikut. Nah, kutipan teksnya untuk pengklasifikasian atau pengelompokan objek yang diobservasi adalah the topeng tidak hanya berisi topeng, tetapi juga berisi pameran benda-benda berupa barang tradisional dan barang antik. Topeng, barang tradisional, dan barang antik dalam museum ini dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu berbahan kayu, batu, logam, kain, dan keramik. Nah, untuk jawaban deskripsi manfaat, contohnya pada kutipan teks di sini ialah selain itu untuk dipamerkan, benda-benda di topeng ini juga dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Selanjutnya, the topeng berfungsi pula sebagai museum, yaitu sebagai konservasi benda-benda langka agar terhindar dari perdagangan ilegal. Nah, itu tadi materi dan contoh jawaban tentang kegiatan 1 kita, yaitu tadi melengkapi isi teks laporan hasil observasi. Nanti jika ada yang belum paham atau ada yang kurang dimengerti, nanti bisa saja langsung komen di bawah ini. Ya, dan cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.